kekuasaan seorang Isabella. Aku gak nyangka Mas Damar bekerja di kantor ini juga sejak kapan. Kenapa aku baru melihatnya sekarang? Mas, kemana kamu selama ini? Giliran aku sudah mulai melupakanmu. Kenapa kamu tiba-tiba muncul di hadapanku sekarang? Delia mengambil napasnya dalam-dalam kemudian membuangnya. Sedang apa kamu di sini? Mana laporannya sudah kamu revisikan? Suara bariton mengejutkan Delia. Lelaki parubaya itu yang saat ini baru saja keluar dari ruangannya, berpapasan dengan Delia di luar pintu lift. Pak Hendro? Delia begitu gelapan menetralkan keterkejutannya, lalu membungkukkan badannya memberi hormat. Ini baru saya akan memfotokopinya. Kalau begitu saya permisi duluan, Pak. Ucap Delia kembali memasuki lift menuju lantai bawah. Hendro menggelengkan kepalanya melihat tingkah asisten cucunya itu. Kok bisa cucuku mempekerjakan orang seperti dia di bagian tertentu? Dia lebih cocok dipekerjakan di bagian marketing. Ucap Hendro berlalu memasuki lift. Tujuannya saat ini pulang ke mansion. Sang istri mengatakan jika Daniel cucunya sudah keluar dari rumah sakit. Itu artinya Hendro akan segera pulang ke negaranya. Dan malam ini sang istri akan mengadakan acara makan malam bersama seluruh keluarganya di mansion milik Darwin sebagai acara perpisahannya dengan semua anggota keluarga. Istrinya juga ingin acaranya diadakan dengan mengundang beberapa kerabat terdekatnya. Jarang-jarang ia bisa pulang ke Indonesia seperti ini. Bahkan Hendro dan sang istri bisa 1 tahun sekali bahkan lebih tidak pulang ke negara tanah tempat kelahirannya itu. Pasalnya sang istri yang merupakan asal negara Los Angeles lebih betah dan nyaman tinggal di negaranya sendiri ketimbang tinggal di Indonesia negara kelahiran Hendro. Dan terpaksa Hendro harus mengikuti kemauan sang istri untuk menemaninya tinggal di sana. Di tempat lain. Sayang Mama udah undang Tante Sisel untuk datang ke acara yang diadakan Grandma nanti malam. Acara ini juga sebagai bentuk rasa syukur karena kamu sudah sembuh dan keluar dari rumah sakit. Ucap Sonya pada sang putranya yang kini sedang duduk di balkon kamarnya. Mah, terima kasih ya. Ucap Daniel membelai tangan sang ibu yang kini berdiri di belakang sandaran kursi yang Daniel duduki menghadap ke arah taman di atas balkon kamarnya. Kenapa harus berterima kasih? Mama tidak melakukan kebaikan apapun kok. Jawab Sonya berbicara dengan sangat lembut. Aku tahu Mah, perasaan Mama seperti apa. Bagaimana sikap Grandma terhadap Mama selama ini? Grandma tidak pernah memberi kesempatan pada Mama untuk membuka pendapat Mama. Grandma selalu sesuka hatinya menentukan keputusannya sendiri. Bahkan Papa sendiri tidak bisa mencoba bersikap tegas pada Grandma. Papa selalu menuruti apapun yang diminta Grandma, tanpa menanyakan dulu apa Mama setuju atau tidak tentang hal itu. Ucap Daniel terlihat begitu sendu. Daniel tahu bagaimana perasaan sang ibu ketika ibunya selalu dikucilkan oleh sang oma. Kekuasaan dan kekayaan yang omanya miliki menjadikannya wanita yang angkuh dan tidak pernah mau mendengar pendapat orang lain. Sayang, apa selama ini Mama pernah merasa seperti apa yang kamu katakan itu? Mama bahagia kok selama ini, punya keluarga yang utuh, anak yang bisa dibanggakan juga patuh pada kedua orang tuanya. Mama juga bahagia mempunyai orang-orang di sekeliling Mama yang begitu sayang sama Mama. Mama rasa hidup Mama tidak membutuhkan apapun lagi. Mama sangat bersyukur punya kamu di dunia ini, bahkan Mama berdoa supaya kamu juga selalu hidup bahagia dan dikelilingi oleh orang-orang yang begitu sayang sama kamu. Ucap Sonya memberikan jawaban yang begitu bijaksana kepada anaknya. Apa aku juga harus seperti Mama yang harus selalu patuh pada kemauannya? Apa aku tidak boleh menentukan kebahagiaanku sendiri, Ma? Ucap Daniel, pandangannya tetap lurus ke depan. Sonya kemudian mencium kepala anaknya. Semoga Tuhan memberikan takdir yang berpihak padamu, Nak. Dan Mama tidak menyuruh kamu menuruti semua kemauan omamu itu. Tapi Mama juga tidak ingin kamu menentangnya. Kamu tahu kan, ketika ada orang yang mencoba menentangnya. Mama selalu percaya dengan cara-cara kamu untuk mengejar sesuatu, apalagi soal kebahagiaan untuk kamu sendiri. Ya udah, Mama keluar dulu bantuin pelayan menyiapkan hidangan untuk nanti malam. Sony menepuk pundak Daniel sebelum ia keluar dari kamar anaknya itu. Sonya tersenyum memandangi anaknya yang masih tetap tak bergeming dari tempat duduknya di balkon. Mengusap jejak basah di pipinya lalu setelah itu keluar dari kamar anaknya. Sonya selama ini menyimpan rahasianya dengan sangat rapi. Ia menutup rapat janjinya pada Isabella selaku ibu mertuanya selama ini. Awal mulanya Isabella tidak merestui pernikahan Sonya dengan Darwin. Namun Darwin tetap tidak menyerah sampai Darwin bersimpu di kaki Isabella agar mendapatkan restu dari sang ibu.
Setelah Darwin meyakinkan sang ibu, akhirnya Isabella merestui pernikahan keduanya. Tapi tanpa Darwin tahu, diam-diam Isabella mendatangi Sonya. Isabella meminta Sonya agar selalu patuh pada apa yang wanita itu perintahkan. Kalau Sonya tidak mau patuh pada semua perintahnya, Isabella akan membuat Darwin membenci Sonya, dan Sonya sangat ketakutan pada ancaman sang mertuanya itu. Mau tak mau Sonya selalu patuh pada wanita itu. Ia berjanji pada sang mertua untuk selalu tunduk di bawah kaki Isabella. Lama-lama Isabella pun luluh pada Sonya sampai akhirnya Sonya dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Daniel Wijaya. Sebagai hadiahnya Isabella memberikan satu perusahaan besar untuk Daniel. Namun karena Daniel masih sangat kecil dan tidak mengerti soal bisnis jeti, Darwin mengelola perusahaan itu sampai Daniel sudah besar. Akhirnya Darwin mulai mengajari anaknya soal bisnis, namun karena kepintaran yang dimiliki oleh Daniel, perusahaan itu berkembang pesat menjadi sebuah perusahaan raksasa yang memiliki anak cabang di mana-mana. Dan saat ini Sonya merasa akan ada sesuatu hal yang akan terjadi setelah tadi pagi waktu menjemput Daniel di rumah sakit. Isabella berniat mengenalkan putranya pada gadis lain. Sonya tahu Daniel sedang memikirkan ucapan omanya. Daniel tahu tabiat sang oma, dengan segala kekuasaannya, ia mampu membuat orang lain hancur dalam hitungan menit. Mansion mewah yang sudah disulap menjadi sebuah ruangan yang sangat mewah tampak memukau dekorasi lampu-lampu menghiasi seluruh sudut ruangan, berbagai hidangan pun sudah tersaji tersusun rapi di meja. Dan acaranya akan diadakan pada jam 7 malam. Mel, kamu udah siap kan? Ayo kita berangkat sekarang. Papa sudah menunggu di bawah. Cecilia mengetuk pintu kamar anaknya dari luar. Di dalam Amelia sudah siap sedari tadi, namun ia terus berjalan mondar-mandir seperti istrikaan. Ia merasa gugup malam ini, entah apa yang Amelia rasakan saat ini. Mungkin karena ini kali pertamanya ia akan mendatangi undangan acara makan malam bersama seluruh anggota keluarga Daniel beserta kerabatnya. Amelia berpikir ini seperti sebuah acara yang mempertemukan dua keluarga untuk membicarakan sebuah hubungan untuk ke tahap yang lebih serius. Amelia menggelengkan kepalanya. Pikirannya mulai ngaco. Ia mengambil napas dalam-dalam lalu membuangnya. Setelah memastikan penampilannya aman, kemudian Amelia keluar menemui kedua orang tuanya untuk segera berangkat ke tempat Daniel.